Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Siska Gloria Hutasoid dengan NIM 210304166, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menunjukkan ruang lingkup agronomi dalam budidaya bawang dayak. Ruang lingkup agronomi terdiri dari 6, yaitu pemulihan tanaman, teknologi benih, teknik budidaya dan pemanenan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengendalian gulma, pengolahan dan penyimpanan. Bawang dayak merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki potensi sebagai obat herbal. Secara empiris, umbi bawang dayak digunakan untuk mengatasi bisul. Umbi bawang dayak memiliki kandungan senyawa aktif yaitu naftoquinone, eleuterin, eleuterol, dan isoleuterin. Dalam budidaya bawang dayak, alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu bibit bawang dayak, media tanam, air, lahan, polybag, cangkul, sekop kecil, ember, gelas ukur 500 ml, penggaris, dan gunting. Pada tanggal 25 Februari 2022, saya mengambil bibit bawang dayak. Bibit bawang dayak kali ini saya ambil dari tunas bawang dayak tante saya, yang mana bawang dayak tersebut berasal dari Kalimantan. Lingkup agronomi pertama yaitu pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah susunan genetika tanaman, baik individu maupun secara bersama-sama atau populasi dengan tujuan tertentu. Pemulihan tanaman kadang juga disamakan dengan penangkaran tanaman, yaitu kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan menjaga kemurnian tanaman, serta memperbaiki mutu genetik tanaman sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat. Pada tanggal 27 Februari 2022, saya menyiapkan lahan dan media tanam untuk menanam bawang dayak. Saya menanam bawang dayak dengan dua cara, yaitu menanam di polybag dan menanam di lahan terbuka. Penanaman di lahan terbuka, saya menaburkan 2 goni media tanam di lahan yang sudah saya sediakan. Sambil menyediakan media tanam, saya akan menjelaskan tentang lingkup agronomi kedua, yaitu teknologi benih. Teknologi benih dapat dibatasi sebagai cabang ilmu yang berkembang dari agronomi yang mempelajari budidaya pertanaman benih, penanganan benih ketika dipanen dan sesudahnya, serta analisis atau pengujian benih agar benih tetap bermutu tinggi ketika ditanam di lapangan produksi. Saya menggemburkan lahan dan meratakan media tanam dengan menggunakan cangkul. Pada tanggal 27 Februari 2022, saya memindahkan bibit bawang dayak ke lahan terbuka dan polybag baru. Saya memiliki 8 bibit bawang dayak. 4 bibit akan saya tanam di lahan terbuka dan 4 bibit lainnya saya tanam di polybag. Lingkup agronomi ketiga, teknik budidaya dan pemanenan. Lingkup agronomi keempat, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Lingkup agronomi kelima, pengendalian gulma. Dan lingkup agronomi keenam, pengolahan dan penyimpanan. Keempat lingkup tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis tanaman masing-masing. Teruntuk komoditi bawang dayak dapat dibudidayakan tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pengendalian gulma atau hama dan penyakit. Tetapi, tanaman bawang dayak memerlukan pestisida untuk mencegah tanaman bawang dayak tersebut berjamur pada saat musim hujan atau curah hujan tinggi. Pada saat menanam bibit bawang dayak, harus memberi jarak 15-20 cm antar bibit. Buat lubang sedalam 3 cm atau menutupi umbi bibit, lalu tanam bibit tersebut ke dalam lubang atau kubur dengan media tanam. Potong habis daun bibit bawang dayak tersebut, lalu tanam di lubang yang telah dibuat. Bawang dayak dapat dikelola dengan berbagai cara agar lebih mudah dikonsumsi, seperti menjadikannya obat herbal, sebagai manisan atau acar, bumbu masakan, hingga dimakan secara langsung. Bawang dayak akan bertahan 2-3 bulan bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering.
Lakukan perawatan pada tanaman bawang dayak. Siram tanaman bawang dayak dengan air secukupnya. Siapkan polybag, lalu potong habis daun bibit bawang dayak tersebut dan tanam di polybag. Lakukan perawatan pada tanaman bawang dayak. Siram tanaman bawang dayak dengan air secukupnya. Pada tanggal 28 Februari 2022, saya melakukan perawatan tanaman dengan cara menyirami tanaman bawang dayak saya. Melakukan penyiraman tanaman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Tetapi karena curah hujan di rumah saya tinggi, maka saya melakukan penyiraman sekali sehari, yaitu pagi hari. Sore ini saya hanya melihat kondisi tanaman saya. Pada tanggal 1 Maret 2022, saya hanya melakukan pengecekan pada tanaman, tetapi tidak menyiramnya karena curah hujan tinggi. Saya juga membaca berita dari BMKG yang menyampaikan bahwa perkiraan hujan 3 bulan ke depan, yaitu hujan bulan Maret, April, dan Mei 2022. Pada sore hari, saya hanya melakukan pengecekan pada tanaman tetapi tidak menyiramnya karena tanah tanaman saya lembab. Tanaman saya sudah mulai menunjukkan adanya pertumbuhan seperti pada video berikut. Pada tanggal 2 Maret 2022, saya melakukan penyiraman tanaman sekali sehari, yaitu pagi hari. Pada tanggal 3 Maret 2022, saya tidak melakukan penyiraman karena hujan deras pada Rabu malam. Pada tanggal 4 Maret 2022, saya tidak melakukan penyiraman karena hujan deras pada Jumat pagi, tetapi saya mengukur tinggi tanaman saya di sore hari. Pada tanggal 5 Maret 2022, saya tidak melakukan penyiraman karena hujan pada pagi hari dan saya hanya melakukan pengecekan pada tanaman saya. Pada tanggal 6 Maret 2022, saya menyiram tanaman saya dan mengukur tinggi tanaman bawang dayak saya di pagi hari. Saya juga melakukan penyiangan pada tanaman bawang dayak di pagi hari.
7 Maret 2022 saya tidak melakukan penyiraman karena hujan pada pagi dan sore hari, sehingga saya hanya melakukan pengecekan pada sore hari. Pada tanggal 8 Maret 2022 saya hanya menyiram tanaman pada pagi hari. Saya melakukan pengecekan dan pengukuran tinggi tanaman pada sore hari. Selama saya melakukan pengukuran pada tanggal 4, 6, dan 8 Maret, terjadi pertumbuhan tinggi daun pada tanaman bawang dayak. Selisih pertumbuhan setiap 2 hari berkisar 1 cm sampai dengan 4 cm. Pada hari ke-16 yaitu tanggal 14 Maret 2022, saya melakukan rutinitas perawatan tanaman berupa menyiram tanaman di pagi dan sore hari, serta mencabut tanaman kecil dan menggemburkan tanah di pagi hari. Setiap melakukan penyiraman, saya memerlukan 1000 ml sampai dengan 2000 ml air atau setara dengan 1 liter sampai dengan 2 liter air untuk menyiram tanaman bawang dayak saya. Saya mencabut tanaman kecil yang tumbuh di sekitar tanaman bawang dayak saya. Saya juga menggemburkan tanah di polybag dan di lahan pekarangan menggunakan sekop kecil sambil mencabuti sisa tanaman kecil yang belum tercabut. Saya melakukan pengukuran dan menghitung jumlah daun tanaman bawang dayak. Pada tanggal 14 Maret 2022, tanaman bawang dayak saya sudah memiliki 2 daun. Berikut ukuran kedua daun pada setiap tanaman bawang dayak saya. Data pertumbuhan panjang daun tanaman bawang dayak.